Selamat pagi Bapak dan kasih Tuhan. Haleluya. Semangat semuanya. Amin. Saya yakin dan percaya pagi ini ketika kita datang pada Tuhan, kita datang dengan penuh kerinduan. Mari saat ini boleh tengok kanan kiri, berikan senyum. Amin. Biarlah kasih karunia-Nya terus ada dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kasih karunia-Nya lah yang membawa setiap kita ada di tempat ini. Dan kita bersama-sama sepakat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mari saat ini kita akan merenung sejenak, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Buat pagi ini kekuatan dan kesehatan. Sehingga dengan penyertaan-Nya kita ada di tempat ini. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Arahkan hati kita kepadanya. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, keselamatan-Mu. Oh, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang suci, segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan karena Kau sudah menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan pokok keselamatan kami. Kau sudah memanggil kami Tuhan, dan Kau mengangkat kami ya Tuhan dari setiap lumpur dosa Tuhan, dan Kau menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan biarlah dalam ibadah yang kami kerjakan pagi ini Tuhan, kami mau mengerjakannya dengan sungguh. Ada sebuah rasa syukur yang luar biasa yang meluap dari hati kami Tuhan. Kami tidak bisa mengungkapkan setiap kebaikan yang Kau beri. Biarlah pujian hari ini Tuhan, yang kami menaikkan menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Engkau. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami menaikkan pujian kami dengan sungguh. Dan dengan iman kami yakin dan percaya Tuhan. Ketika menaikkan pujiannya Tuhan dengan sungguh, yang lemah dikuatkan, yang dalam keadaan tidak berdaya Tuhan Engkau memberikan pemulihan kepada mereka. Yang dalam keadaan sakit Engkau yang menyembuhkannya Tuhan.
Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami menaikkan pujian kami dengan sungguh. Kami menyerahkan doa ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan, kami kerjakan dengan sungguh. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan bersama-sama, segala pujian dan syukur. Amin. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Amin. Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Katakan dengan sungguh, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Oh, segala pujian dan syukur. Naikkan pujian dengan sungguh. Hanya bagimu dengan apakah ku balas kasih-Mu. Amin. Haleluya. Segala hormat bagimu. Sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur. Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri. Naikkan pujian dengan sungguh. Haleluya. Hanya bagimu Yesus.
naikkan syukur kita dengan sungguh. Amin. Segala pujian hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Maka ku balas kasih-Mu. Haleluya. Maka kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yesus seumur hidupku. Haleluya. Beri penyembahan yang indah buat Tuhan. Beri ucapan syukur yang indah buat Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau buat kebaikan-Mu, keselamatan-Mu. Oh, ku sembah Kau Allahku. Amin. Amin. Ku sembah Kau Allahku. Amin Yesus. Katakan dengan sungguh, kau sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari sembah Yesus, katakan dengan sungguh, ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Pedulikan seluruh hidupku. Katakan dengan sungguh, walau lewati lembah, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Beri kemuliaan indah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak semuanya. Amin. Pernahkah Bapak semuanya merenungkan setiap kebaikan Tuhan, merenungkan setiap perbuatan yang sungguh luar biasa, sehingga ketika merenungkannya dan kita berbagi kepada orang lain, menjadi sebuah kesaksian di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan naikkan sebuah pujian yang mengatakan, bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkanku. Haleluya.
Amin. Haleluya. Bila ketika menaikkan pujian ini menjadi penyembahan kita, menjadi sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku. Haleluya. Walau salib berat ditanggungnya, katakan, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Haleluya. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Meski tantangan datang menimpa dan salib dunia menindih, suci. Amin. Bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi, begitu kiranya daku menjadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi bukan percuma bila melayani Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Amin. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, haleluya. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Katakan dengan sungguh, percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Haleluya. Kasih-Nya sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Ia melakukan kasih-Nya dengan luar biasa, kita pun juga akan melakukan kasih. Ketika Ia melayani kita, kita pun juga akan melayani Tuhan dengan sungguh. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Naikkan pujian dengan sungguh. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Amin. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, pertadaanmu tetap selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Oh, haleluya. Katakan dengan sungguh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, perbuatanmu kekal selamanya. Amin. Tangan musuh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Dan meminta untuk selamanya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Silakan dulu semuanya. Silakan dulu Bapak semuanya. Kita bangga memiliki Allah yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kita. Kuasanya mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan sanggup melakukan kemustahilan-kemustahilan. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Aku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tolong hidupku, kuasa-Mu. Mari semuanya Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Nah, terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya. Oh, Kau bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan. Katakan dengan sungguh, hidupku ku percaya. Oh haleluya, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu. Lebih besar. Haleluya. Oh, lebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat
pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Berikan sekali lagi, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, inilah Tuhan yang menjadi sebuah keyakinan kami. Engkau Allah pemerhati dalam setiap kehidupan kami. Bahkan tak pernah terlambat Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Apapun yang mungkin hari ini Tuhan sedang kami alami, kami percaya Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Mungkin ada yang terbatas kesehatannya, ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah sembuhkan Tuhan. Mungkin ada yang dalam kebimbangan, kelemahan Tuhan, kiranya Engkau kuatkan ya Tuhan. Kalau Roh Kudus bimbing kami mau terima berkat Tuhan, kami mau belajar Tuhan, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga itulah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati pikiran kami mau terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari silahkan duduk. Pagi hari ini sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kebenaran firman Tuhan yang boleh akan saya sampaikan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hari-hari ini mendengar sesuatu yang mungkin tidak seperti yang diangan-angan kita, ya, kalau kita kemarin baru dengar ada kecelakaan di Kretek, ya, mereka sedang pulang dari mungkin bergembira, bersenang-senang, tetapi toh yang terjadi kecelakaan dan mereka tewas semua. Nah, itu yang mungkin kita dengar kok tidak mengenakkan gitu ya. Aduh gitu, bagaimana dengan keluarganya? Lalu kita juga mendengar berita duka, yaitu Ratu Elizabeth dipanggil Tuhan. Tapi yakin dan percaya keimanannya kepada Tuhan, dan kita tahu istilahnya RIP, rest in peace gitu ya. Wah, karena nama dengan Tuhan. Lalu mungkin kita hari-hari ini, kalau mungkin saya bertanya keadaan kerohanian kita hari ini ada di mana? Yang menjadi sebuah pertanyaan, loh saya kan ada di gereja gitu loh. Puji Tuhan, ketika kita datang dan rindu datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, saya yakin kita sedang ada bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama buka di dalam Keluaran pasal yang ke-30. Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-22 sampai ke-25. Demikian firman Tuhan, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal. Ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Pagi hari ini Bapak Ibu, sama-sama dengan saya kita mau belajar tentang minyak urapan.
Ya, mungkin Bapak Ibu sudah dengar minyak urapan. Nah, kalau arti kita, konotasi hari-hari ini kita tahu urapan itu apa? Minyak urapan itu apa? Urapan dari Roh Kudus. Dikatakan umat Tuhan perlu hidup kudus agar dapat bertahan. Dikatakan di dalam dunia yang semakin tidak menentu. Boleh dikatakan seperti itu. Istilahnya banyak godaan, ya, dan banyak cobaan di hari-hari yang terakhir ini dan akhir zaman ini, sehingga kita dapat apa? Terus menghidupi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hari-hari ini kita dituntut menggenapi firman Tuhan. Bukan sekedar hanya maaf bicara. Bolehlah membaca, bolehlah merenungkan, tapi jangan lupa apa? Menghidupkan firman itu dan kita melakukan. Saya dengar, saya membaca kekristenan di Rusia. Pemerintah menghalangi, bahkan menghukum kegiatan keagamaan, istilahnya dalam penginjilan, mengutarakan, menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu bergumul akan ditangkap dan dihukum. Doakan Rusia, penginjilan di Rusia. Sedemikian ketika di dalam negeri, di Cilegon, pembatasan-pembatasan enggak boleh ada nama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Penginjilan, tetapi puji nama Tuhan. Menteri Agama Bapak Yakut, kita doakan supaya dia bijaksana, diberi kekuatan kesehatan, sehingga apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia boleh berdiri, bahkan toleransi beragama pun boleh jadi, dan Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Indonesia bagi Kristus. Jangan berhenti sampai maaf bicara, aku sudah percaya, ya sudah, enggak boleh. Kita tahu nasihat bahkan perintahnya apa? Jadikanlah semua bangsamu muridku. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, itu menjadi bagian kita. Bahkan apa? Tugas kita, dimanapun kita berada. Kita mau belajar apa? Mencari dan mengabarkan Yesus Kristus adalah Tuhan. Mungkin dengan tidak berkhotbah, tapi lewat sikap hati kita. Nah, untuk itu mari kita butuh yang namanya bimbingan. Bimbingan siapa? Roh Kudus. Tadi sudah saya katakan, minyak betul lambang daripada Roh Kudus. Dan itu sudah diberikan kepada setiap kita. Tuhan kan sudah memberikan. Nah, bukan maaf hanya satu momen di doa 10 hari. Tetapi setiap hari kita bisa terima. Urapilah kami dengan minyak baru, terus baru dan baru. Dan itulah yang maaf bicara diinginkan Tuhan. Jangan kita hanya puas, maaf, mentok. Enggak, tetapi mulai bergerak. Lah, sedemikian oleh karena itu urapan itu penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Betul. Agar memiliki kuasa dan perlindungannya. Dikatakan turun atas kita. Urapan itu datang kepada kita. Lah, untuk apa? Melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Justru jelas ketika kita dipimpin Roh Kudus, arahnya itu teratur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman dan Roh Kudus itulah yang menjadi pegangan umat Tuhan. Hari-hari ini yang tidak menentu. Untuk itu mari kita sama-sama belajar. Dikatakan kalau mungkin kita bertanya, urapan ki opo to? Kan gitu. Urapan adalah dikatakan apa? Secara harfiah merupakan suatu tindakan ritual agamawi dengan mencurahkan minyak di atas kepala seseorang atau di sekujur tubuhnya. Kita tahu seperti Daud ya, diurapi. Harun sebagai imam juga diurapi. Nah, setiap kita konteks
sekarang dalam perjanjian baru, yaitu urapan daripada Roh Kudus. Nah, dikatakan jelas sekujur tubuh ya diberikan urapan itu. Nah, itu penting bagi kita. Jangan sebatas hanya Kristen ya wis kan gitu, enggak. Tetapi bimbingan, tuntunan oleh Roh Kudus itu jelas dan kita menyenangkan hati Tuhan. Makanya seringkali saya dengan mungkin yang ada di dekat saya, seringkali ayo latih kepekaan kita. Kepekaan kita kepada siapa? Kepada maunya Tuhan. Lewat apa? Roh Kudusnya. Ketika ayo ke kanan, yo ke kanan. Ayo ke kiri, yo ke kiri. Jangan maaf terus sempat perang di dalam. Enggak Tuhan, enggaklah Tuhan. Mari kita mau latihan. Saya sudah saksikan sempat kemarin waktu hari Kamis yang dua minggu yang lalu. Saya ikut ngajar gitu ya di STT Salatiga. Saya mencoba berangkat gaji gitu loh. Wah, mah tak mangkat gaji gitu. Betul, dari sini saya lewat bawah, enggak ada apa-apa. Wah, sepi, enak gitu loh. Setelah sampai Pering Surat pabrik itu yang nanjak itu ada truk balik. Rentengan macet. Belakang saya juga macet panjang. Waduh, Tuhan ini mau ngajar sampai kampus jam berapa? Bisa jam 10, jam 11 mungkin begitu. Saya sempat telepon yang ada di kampus bilang begini, maaf ada kecelakaan, ada mobil balik, truk balik. Mungkin saya sampai sana bisa siang. Enggak apa-apa Pak, pokoknya datang. Dengan sederhana, enak, karena sudah latihan. Tuhan dalam hati itu, terus piye Tuhan, ini kok jok macet. Saat itu spontan, bukan acara TV spontan, bukan ya. Spontan, ada truk yang di sebelah saya, yang di depan itu minggir. Dan mobil yang di samping saya kan enggak bisa, harus ke kanan, ada mobil satu lagi, ini ke depan, yang belakangnya enggak ke depan. Yang di dalam itu berbicara, wis ndang minggok tundur. Saya spontan, ya Tuhan, langsung set lewat Telomoyo. Sampai kampus 7:30 pas, terus orang sarapan. Nah ini latihan, karena saya belajar, melatih. Tuhan terima kasih, mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Nah inilah boleh dikatakan secara rohani adalah diurapi oleh Roh Kudus. Misalnya minyak itu simbol, betul. Diurapi Roh Kudus berarti dipisahkan istilahnya ya. Dari apa? Hal-hal duniawi. Bukan berarti kita terus jaim begitu ya, enggak. Tapi kita sudah punya satu keputusan, ketegasan. Bahwa roh yang ada di dalam diri kita itulah yang memerintah. Makanya mari berikan keluasaan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, menguasai kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi Tuhan yang mengatur kita. Amin. Mau abot banget rasanya. Amin. Mari makanya ke depan kita enggak tahu, tetapi ketika roh yang ada di dalam diri kita itu memimpin kita, saya yakin Allah itu memperhatikan kita, melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Lah untuk itu, apa sih boleh dikatakan minyak urapan itu terdiri dari apa saja? Dikatakan minyak urapan dibuat dari rempah-rempah terbaik, langka dan sangat mahal dan berharga. Lalu ada makna yang dapat akan kita pelajari. Yang pertama, mur. Oh, di sini ada Mbak Mur gitu ya. Bukan itu ya. Mur boleh dikatakan dalam bahasa Ibrani artinya pahit gitu ya. Bahasa sederhananya itu pahit.
Loh, bagaimana dengan mur itu? Dikatakan sewaktu dibakar mur tidak meleleh atau mencair, tetapi membesar dan berkembang. Baunya seperti vanila dan dipakai dalam upacara pemakaman. Lalu apa maknanya? Dikatakan makna yang dapat kita ambil adalah untuk mendapatkan yang baik ada proses pembersihan dan pemurnian agar bisa mengeluarkan wangi. Boleh dikatakan apa? Proses pembersihan atau pemurnian itu ya tidak akan membuat kita hancur, melainkan membuat kita lebih kuat, baik, berkembang dan wangi di hadapan Tuhan. Amin. Mari dari istilahnya ornamen yang satu ini, mur yang pertama jelas melalui prosesnya aja, wow, ya dibakar, ya, mungkin rasanya pahit, aduh, tetapi itu untuk apa? Sesuatu yang luar biasa. Boleh dikatakan wangi di hadapan Tuhan. Dikatakan apa saja yang harus dibersihkan dalam hidup kita. Menjadi sebuah pertanyaan kita. Apa ya gitu ya. Mari dari hidup kita bisa mungkin dosa kesombongan. Padahal kesombongan itu sombong itu rakroso ya. Tidak terasa kalau kita itu sombong. Yang terasa siapa? Yang ada di sebelahnya. Seringkali dalam keluarga saya anak tiga anak ini seringkali rame gitu. Ada yang wah mencak-mencakan gitu. Kan tidak kerasa, mungkin ini guyon. Tapi kadangkala kita juga dalam kebablasan ya, dikatakan sombong ini seorang kerasa. Mari dari kesombongan. Lalu mungkin ada pornografi, percabulan, marah, gosip, istilahnya benci dan merasa lebih hebat atau benar, paling benar gitu ya. Atau mungkin mempromosikan diri dan lain-lain. Mari mungkin itu ada pada kita. Tapi mulai kita akan singkirkan. Kita akan belajar menjadi apa? Seperti apa yang dimaunya Tuhan. Yang pertama itu mur. Lalu yang kedua yaitu ornamen kayu manis. Wah, dari dengarnya aja kayu manis. Dikatakan kayu manis, untuk mendapatkan kayu manis ini perlu pengorbanan. Nah, apa maknanya boleh dikatakan? Adalah ada pengorbanan yang harus kita berikan untuk terus mencari Tuhan. Dikatakan bisa waktu, materi, mungkin ketika kita mengenal Tuhan, kita ditinggalkan teman-teman. Mungkin pengalaman ya, dulu ya, saya masih kecil sekolah minggu. Ketika saya sering ke gereja, tetangga saya, teman-teman saya yang besar-besar pernah meludahi kepala saya. Wih, murid Yesus juh, plek. Ketika mengenal Tuhan waktu kecil, sekolah minggu. Mungkin seperti itu. Tetapi puji Tuhan, besarnya jadi sahabat, jadi sedulur. Gak taunya maaf bicara yang pernah diludahi jadi hamba Tuhan. Mungkin maaf bicara gak nantang. Nek meh omong-omongan ayo. Saatnya beritakan firman jubuk ijo. Tapi kalau mungkin ada yang omong-omongan seringkali ada. Ayo omong-omong. Dengan adem ngopi. Nah dari sini enggak mudah mencari kayu manis, jelas. Ketika ada sesuatu yang mungkin berat dan harus kita tinggalkan. Atau mungkin kita ditinggalkan teman-teman kita, tapi itulah ornamen yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, tebu, ya. Ini kan campuran. Yang pertama mur, yang kedua kayu manis, yang ketiga adalah tebu. Dikatakan untuk mengambil inti sarinya harus diremukkan. Waduh. Kedengarannya kan enggak enak ya. Diremukkan. Wong kepidak ayang-ayang ya, angel kok diremuk gitu loh. Tapi mari kita mau sama-sama belajar.
untuk menjadi umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, kita belajar yang namanya satu proses pemurnian iman. Dikatakan jelas ya, tebu untuk mengambil sarinya harus diremukkan. Kalau kita seringkali lewat di depan pertigaan, depan gereja Katolik, ada seringkali apa? Tebu gitu ya, tapi digiling ya, ada mesinnya terus tapi dulu enggak ada penggilingan seperti itu. Dipukul-pukul, diremukkan. Wah, enggak enak. Perlu dikatakan supaya keluar wanginya. Maknanya adalah apa? Proses peremukan yang terjadi mempunyai tujuan untuk apa? Mempersiapkan kita supaya apa? Memiliki yang namanya kerendahan hati dan tunduk kepada Tuhan. Wow. Memang ya untuk merendahkan hati, mungkin pikiran dan kehidupan kita itu prosesnya kok ngeri, kudu diremuk. Bukan casing ya, bukan. Wah kelihatannya lembut, wah shalom. Ning batine enggak seperti itu, luar dalam sama. Sedemikian mari jemaat Siloh ketika di luar pulang ke gereja ya orang pulang dari gereja. Ya diberkati Tuhan, rohani kan begitu. Jangan sampai ketika keluar dari gereja sudah berubah lagi, enggak. Tapi mari kita mau sama-sama belajar. Saya seringkali menekankan, nek iso njaba jero ki padha kan gitu ya. Ada statement mengatakan apa? Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan kita. Mari untuk suami istri mulai terbuka. Ketika berbuat sesuatu kok kita ora penak, bilang aja, "Mah kok aku begini?" Atau, "Pah aku kok begini?" Ayo selesaikan. Orang tua dengan anak, ya mari kita selesaikan. Agar apa? Keluarga kita memuliakan Tuhan. Seperti bahan-bahan dalam minyak urapan. Lalu yang keempat dikatakan kayu teja. Ya. Boleh dikatakan dalam bahasa Ibrani itu kuadat atau membungkuk artinya tunduk, merunduk. Apa sih maknanya? Maknanya adalah orang yang diurapi pasti merendahkan diri atau penuh dengan penundukan kepada Tuhan. Bukan eksklusif terus misah. Enggak. Kita harus belajar dari Tuhan kita. Sang Firman itu telah menjadi manusia meskipun apa dalam keadaan dunia yang berdosa karena dialah jalannya, penghubungnya antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus. Bahkan jelas dikatakan salib itulah bukti penebusan antara hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita itu menjadi orang-orang yang bersuka cita karena apa? Kasih karunia Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapa kita? Kalau enggak ada Tuhan Yesus, enggak tahu kemana. Tapi puji Tuhan, mari kita mau belajar. Lalu yang selanjutnya ya tadi dikatakan kayu teja ya. Lalu yang kelima, wah ini terakhir, wah seneng gitu. Selaudan gitu ya. Yang kelima adalah minyak zaitun. Apa itu dikatakan minyak zaitun? Boleh dikatakan untuk mencapai, untuk mencari, mendapatkan atau menghasilkannya yaitu dari buah zaitun. Harus digiling dengan batu penggilingan yang besar dan berat untuk mengeluarkan minyak yang murni. Maknanya apa dikatakan? Maknanya adalah semua yang bukan berasal dari Tuhan harus disingkirkan. Untuk digiling terus dikatakan harus disingkirkan dari hidup kita sehingga menjadi murni. Bahkan dalam pelayanan
mungkin hamba-hamba Tuhan ya. Secara pribadi tidak punya motivasi yang lain selain apa? Hanya memuliakan Tuhan. Seringkali kan ada mungkin orang atau sesuatu mencari sesuatu gitu harus biar kelihatan apa dulu, enggak. Tetapi ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani, mari kita mau bersungguh-sungguh. Inilah Tuhan hatiku, inilah Tuhan hidupku. Untuk itu mari seperti minyak zaitun dikatakan Tuhan ya yang harus menjadi sebuah prioritas utama dalam hidup kita. Dikatakan minyak yang murni ini akan dituang pada kaki Dian untuk menerangi bait Allah. Dikatakan begitu juga dengan hidup kita. Dikatakan akan dipakai Tuhan untuk apa? Menerangi sekitar kita. Dan berkata apa? Jadi garam. Dikatakan jadi penerang juga. Nah dari sini mari kita mau belajar ketika mendengar renungan ini. Oh ternyata aku itu berfungsi. Lalu kadangkala yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ada noda dalam urapan? Dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Karena adanya apa? Lalat mati. Dikatakan dalam minyak itu kalau dibiarkan ada yang ngerubung gitu ya. Kan berbaunya macam-macam. Kok enak maju. Tek, buk, tek, buk. Lah, dikatakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan. Kadangkala maaf bicara, ketika kita sudah meyakini bahwa saya sudah diurapi, mari hati-hati dengan kehidupan kita. Jangan sampai dikatakan apa? Bodoh. Karena apa? Sudah diberi kehormatan bahkan hikmat. Tapi kita melakukan sesuatu yang apa? Mengikuti dunia, cara dunia. Jangan sampai maaf bicara kita dikatakan bodoh. Kita kan yang berguna, bermanfaat, bahkan punya pengaruh. Mari jangan sampai mulai hari ini, mari kita mau sama-sama belajar. Boleh dikatakan lalat ya, tadi yang menyebabkan gitu ya, sesuatu yang berbau. Lalu dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 dikatakan, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Lalu dikatakan tadi apa? Lalat yang mati ya, membuat minyak urapan yang murni menjadi berbau, busuk. Sama seperti ragi yang dapat mengamirkan seluruh adonan. Lalu jaga kemurnian hidup kita. Mari jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Tadi dikatakan ketika membuat minyak ada aturan-aturan dan aturannya. Saya ingat di jemaat GBD Siloh banyak yang pintar buat roti. Saya yakin untuk menakar aturan untuk menjadikan roti yang enak, yang wah bisa dinikmati kan aturannya kan enggak ngawur. Garamnya sekilo, uyai sekilo kan enggak. Misalnya ya toh, wah asin, manis, waduh enggak karuan kan enggak, ada aturan-aturannya. Mari aturan firman Tuhan. Mari itu akan kita anut dan itu menjadi satu tuntunan yang akan kita pakai. Jelas dikatakan lalat yang mati dapat membuat minyak urapan murni menjadi berbau busuk. Mungkin hidup kita ketika kita sudah diurapi Tuhan, diurapi Roh Kudus dan jelas kita berlaku, mari jangan lagi menggak. Apalagi tadi apa? Jadi batu sandungan. Wow.
Orang berkumpul, wah ono kuwi meneh, wah nek ono kuwi mesti. Nah gitu. Jangan ya kita dikata-katain seperti itu. Tapi kita jadi berkat. Statementnya apa? Diberkati untuk memberkati. Lalu jelas dikatakan bagaimana kita mungkin ya, kalau kita ada di kumpulan, ya boleh dikatakan, mari kita mau berguna, kita mau menjadi berkat. Karena apa? Lewat kita. Tadi sudah dikatakan jelas tugas kita. Jadi berkat, jadi penerang, jadi garam. Lalu jelas ya. Lalu yang kedua kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini juga termasuk ternyata ketika dipelajari termasuk golongan lalat tapi cantik. Lalat tapi cantik, indah dan anggun di luar. Namun sesungguhnya rapuh dan lemah. Sehingga mudah menjadi mangsa. Wow, keadaannya wah sepertinya wow. Tapi ternyata lemah. Ngeri ya, dikatakan ada contoh dalam Alkitab. Seperti kupu-kupu ini kita pun dapat berlaku sama seperti kupu-kupu. Yaitu memiliki kecenderungan menampilkan kehebatan. Menampilkan, tapi asli ini lemah ya. Kehebatan, merasa super, sombong, hanya fokus kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Lalu pembelajarannya apa? Mari belajar untuk dikenal Tuhan. Ya, boleh belajar dikenal Tuhan. Istilahnya juga dikenal, bukan dikenal manusia. Untuk istilahnya, sekarang kan modelnya gampang tuh, wah viral, waduh, istilahnya selfie, lalu jadi viral. Ternyata Tuhan mengajari kepada kita, apa? Pakailah kuk yang kupasang. Ngeri, bukan ngeri beratnya, kita nurutnya kepada Tuhan. Itulah pembelajaran kita. Seringkali kita ketika ada kesukaan kita, Tuhan engkau sih ya. Iki kesenanganku loh Tuhan. Mungkin hobi kita, kesukaan kita. Tapi mari pagi hari ini mengingatkan kepada kita, terutama yang ngomong ini loh. Mari kita sama-sama mengutamakan Tuhan dulu. Prioritaskan Tuhan dulu. Jangan seperti kupu-kupu, sepertinya wah tampil ternyata lemah, hanya ingin dipuji orang. Lalu kita lupa sama Tuhan. Tuhan gak pernah lupa sama kita. Tapi kita yang lupa, bahkan maaf bicara, roh itu yang sudah ditaruh dalam diri kita. Gak akan hilang, tapi kita yang mematikannya. Jangan seperti itu. Mari kita sama-sama belajar. Lalu juga ada lalat. Ternyata ada yang namanya jenis lalat pencuri gitu ya. Dikatakan lalat ini agresif, bersembunyi untuk memangsa insek yang lain gitu ya, ngindemi gitu loh. Mari kita mau jangan sampai istilahnya mencuri kemuliaan Tuhan. Biasanya apa? Kalau Bapak Ibu kan enggak, yang di sini itu loh. Mencuri kemuliaan Tuhan, wah kepengin disanjung. Yang disanjung itu harusnya Tuhan, bukan kita. Kita itu sedang memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wah tugas, itu wah. Wahnya itu siapa yang wah? Tuhan bukan kita. Kita hanya nurut, nganut, tinggal ngelakoni, kan begitu. Lalu jelas, ada lagi dikatakan dalam Maliaki 3 ayat 8. Di akhir-akhir khotbah ini dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana? Bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Ini enggak ada pesan dari Ibu Gembala ya, enggak. Tapi ini firman Tuhan. Dikatakan mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Bagaimana kita menjalankan. Gus, kayak mau sokong ini kok ngomongin persembahan gitu. Enggak, saya hanya menyampaikan sesuatu. Bagaimana dengan kita? Mari kita koreksi.
Lalu nyamuk, boleh dikatakan, ternyata nyamuk termasuk juga lalat juga yang ada istilahnya, termasuk golongan gitu loh. Membawa penyakit atau menghisap darah manusia sebagai makanannya. Atau menggunakan lidah untuk menaruh racun ketika menggigit tubuh manusia. Apa artinya dikatakan seperti nyamuk ini? Kita pun dapat berlaku sama, yaitu apa? Memiliki kecenderungan untuk menaruh racun lewat apa? Perkataan, bergosip. Tuhan berkata untuk mengasihi sesama kita dan memiliki lidah seorang murid. Sehingga lewat perkataan kita dapat memberi semangat baru kepada mereka yang letih, lesu. Mulai saat ini, mari sama-sama ketika firman itu datang kepada kita. Aku mau berjalan sesuai dengan firman dalam 1 Petrus pasal 4 yang 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seseorang ya akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Lalu dalam ayat yang terakhir sekali ya. Yesaya 50 ayat yang keempat. Mari pemain musik. Dikatakan apa? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk apa? Mendengar seperti seorang murid. Mari pesan firman Tuhan kepada setiap kita pagi hari ini. Ketika kita sudah diurapi oleh Tuhan, diurapi Roh Kudus, jangan sampai ada noda yang mencemari urapan Tuhan atas kita. Mari menjaga hidup kita, pikiran kita, hati kita. Mari ambil sebuah kewaspadaan supaya kita tidak tercemar oleh dunia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita jemput Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri, kita angkatkan pujian ini. Kita mau kembali Roh Kudus mengurapi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Engkau menyediakan urapan dari tempat yang maha tinggi. Karena Engkau tahu sebagai anak-anak-Mu, kami ingat kami ibarat seperti domba Tuhan. Kami butuh urapan yang daripada Engkau. Karena ada banyak yang akan mengganggu hidup kami, yang akan melemahkan kami. Bahkan pencuri itu akan membunuh dan membinasakan kami Tuhan. Engkau tidak ingin supaya kami binasa. Engkau ingin supaya kami hidup. Dan supaya kami hidup, kami harus Engkau urapi. Inilah kami Tuhan, jamahlah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah minyak-Mu bekerja di dalam setiap kami. Dari sisi kami juga serahkan hidup ini kepada-Mu. Ada hal-hal yang harus kami rasakan itu pahit. Ada hal-hal yang harus diremukkan. Ada hal-hal yang tidak enak untuk kami jalani. Tapi itu semua akan bekerja bersama dengan kuat yang daripada Engkau, yaitu urapan-Mu. Biarlah setiap kami rela Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi kebenaran-Mu Tuhan, satu persatu Roh Kudus akan jelaskan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami bisa bertindak dengan tepat seperti yang Engkau inginkan. Ukuran-ukuran yang Engkau harus kami buat, yang harus kami berikan, biarlah kami berikan Tuhan, tepat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkaulah yang akan terus berbicara kepada kami. Sambil memberkati hamba-Mu Tuhan, yang pagi hari ini menjadi saluran berkat. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, bahkan semakin lama semakin luar biasa karena mau menyerah hanya kepada-Mu. Demikian pula dengan gembala sidang kami juga serahkan semuanya. Engkau sudah memberkati dengan kesehatan, Engkau terus akan bekerja dengan kuasa-Mu, bahkan wahyu yang daripada Engkau untuk setiap kami. Firman Tuhan itu kekuatan yang luar biasa Engkau berikan kepadanya dan akan mengajar setiap kami menjadi lebih dewasa lagi dan dipersiapkan bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian pula dengan setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan segala masalah yang kami hadapi. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keselamatan, bahkan semuanya Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Engkau mendengar dan Engkau sedang menjawab, bahkan Engkau mengerjakan seluruh kehidupan kami, membawa kami menjadi semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami.
dan terus akan bekerja membuat kami yang tidak mampu dan terbatas ini menjadi kuat, menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta segala doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah berterima kasih kepada pembicara yang menebarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Prasetyo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada ibadah pagi ini maupun juga sebentar pada ibadah sore. Kiranya Tuhan semakin mengurapi Bapak dimanapun beliau berada. Kemudian yang kedua, info kegiatan rohani sepekan dapat disimak dalam warta jemaat. Dan kami menghimbau supaya Bapak Ibu dapat mengambil warta jemaat yang telah disediakan di depan pintu. Dan pengumuman mengenai kegiatan wadah-wadah dan cabang akan disampaikan lebih lanjut melalui WA Group. Kemudian yang ketiga, latihan Siloh Musik Ministry. Ini dalam rancangan regenerasi pemain-pemain musik di tempat ini. Akan dilaksanakan latihan pada siang hari ini dimulai pada jam 11.30. Kemudian yang keempat, yaitu ada pencarian dana. Sampaikan bahwa kembali dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian dalam pengumpulan dana bagi biaya kontrak tempat ibadah sebuah gereja di Salatiga dengan cara membeli abon seharga 125.000 dalam kemasan 200 gram. Mari ambil bagian untuk menunjang pekerjaan Tuhan di Salatiga. Sekian pengumuman pada pagi hari ini, terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saatnya saya berikan kepada Gembala Sidang. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang memberi hidup kepada setiap kami. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau beri kami kesehatan, Kau beri kami kesempatan, Kau beri kami waktu untuk ada kembali di rumah-Mu. Dan inilah hari istimewa bagi kami. Berbahagialah kami, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Yang hari di mana Kau beri kesempatan kepada kami. Kami dapat Tuhan menggunakannya dengan baik. Dan kami hendak memuliakan Engkau, bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah beri, sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diingatkan kembali perjalanan hidup kami. Supaya kami tetap ada pada jalur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah. Bukan Allah yang jauh tapi Allah yang dekat.
Bahkan Engkau menjadi Bapa bagi kami. Dan Engkau mendidik, mengajar kami Tuhan. Kami bersyukur setiap saat ketika kami hendak melenceng, Engkau menegur kami. Mari Roh Kudus pegang tangan kami. Urapi setiap kami. Supaya perjalanan kami tidak berhenti di tengah jalan. Tapi kami boleh berjalan terus seperti kata Paulus. Mengakhiri sebuah pertandingan dengan baik. Terima kasih Kau berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberkati kami. Baik lewat pujian, lewat firman Allah, lewat alunan musik. Tuhan semuanya mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Itu upah datang daripada-Mu. Demikian pula Kau berkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini. Mereka pulang tidak sebagaimana mereka datang. Karena mereka pulang membawa berkat-berkat firman Tuhan. Mereka pulang membawa jiwa yang diperbaharui. Mereka pulang dengan membawa hati yang dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, Kau kekasih-kekasih Allah yang diberkati oleh Tuhan. Pulang dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus di dalam bimbingan, pimpinan, penghiburannya akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.